Shalom Aleihim, saudaraku yang kekasih. Hari ini hari Minggu, tanggal 10 Mei 2020. Barusan kita sudah mengadakan ibadah online melalui Zoom. Dan pada hari ini saya akan melaporkan atau menginformasikan kembali kepada saudara-saudaraku yang tidak sempat menghadiri ibadah online ini mengenai rema-rema firman Tuhan yang tadi kita bahas melalui Mazmur pertama kali disampaikan oleh Ibu Yemima dari Mazmur 96 ayat 1 sampai dengan 13, dilanjutkan dengan pembacaan Injil Yohanes dari ayat 1 sampai dengan 18 oleh Ibu Susan dengan perikop Gembala yang Baik. Dilanjutkan juga pembacaan 1 Petrus 5 ayat 6 sampai dengan 11 yang dibacakan oleh Ibu Mirna. Di samping itu juga kita mendengarkan puji-pujian, kita mendengarkan nyanyian-nyanyian yang dinyanyikan bahwa Tuhanlah yang menjadikan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia yang memperhatikan dan Dia adalah Tuhan yang setia, yang walaupun musim berganti musim, waktu berganti waktu, tetap Dia adalah Tuhan yang setia dan Dia yang memperhatikan kehidupan umatnya. Dalam Mazmur 96 ayat yang kelima dikatakan, sebab segala ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh yang menjadikan langit. Pemazmur membedakan antara Tuhan yang disembah oleh bangsa-bangsa dengan Tuhan yang disembah oleh bangsa Israel. Di dalam Mazmur 81 dikatakan, bersorak-sorailah bagi Elohim Yakub, bersorak-sorailah bagi Yahweh kekuatan kita. Dan kita orang yang percaya kepada Yesus, yang masuk melalui pintu sebagai domba-dombanya, dan juga kita diangkat sebagai imam-imam, sebagai gembala juga bagi domba-domba yang baru, maka kita juga menyembah kepada Tuhan pencipta, yaitu Yahweh Elohim. Dan sebagai orang yang menyembah Yahweh Elohim, Tuhan yang hidup, hari-hari sekarang ini kita sedang mengalami ujian-ujian, dan dunia sedang memperhatikan apakah yang akan dibuat oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan Israel. Dan Tuhan juga akan menyatakan bahwa kita sebagai anak-anaknya, di hari-hari terakhir dikatakan bahwa anak-anak Yahweh pasti akan dinyatakan. Kepada siapa? Dikatakan kepada mereka dalam ayat yang kedua, yang tetap menyanyikan syukur bagi Yahweh dan yang tetap memuji namanya, dan tetap melakukan atau menceritakan, menyaksikan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. Walaupun keadaan tidaklah baik bagi kita pada saat ini, tetapi kita harus tetap mempercayai bahwa Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mujizat. Dan Yahweh adalah Tuhan yang besar dan yang dahsyat, dikatakan di dalam Mazmur 96 ayat yang keempat. Dan perbuatan-perbuatannya telah kita kenal melalui pembacaan-pembacaan firman Tuhan dan melalui kesaksian-kesaksian yang nyata yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau dulu Yahweh membuat mujizat, kita percaya juga di hari sekarang dan di hari ke depan Tuhan sedang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, merancangkan jalan-jalannya bagi kita untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib dari Dia yang memanggil kita. Dalam Injil Yohanes 10 ayat 1 sampai dengan 18 dalam perikop Gembala yang Baik, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bersama-sama. Yang pertama, di situ diceritakan juga ada pencuri yang masuk tidak melalui pintu. Yang kedua, ada domba-domba. Yang ketiga, ada pintu. Dan yang keempat, ada gembala yang baik. Di dalam ayat yang ke-10 dikatakan pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita tahu ini adalah gambaran daripada iblis, gambaran daripada roh-roh dunia ini. Dan ayat 11, Yesus mengatakan bahwa akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus memperkenalkan bahwa Dia sebagai gembala yang baik.
Dan dia juga menjelaskan bahwa dia adalah pintu kepada domba-domba itu. Domba-domba adalah persekutuan anak-anak Tuhan. Dan Yesuslah sebagai jalan pintu kepada orang untuk menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan Yesus mengatakan di dalam ayat yang ke-9, "Akulah pintu, barang siapa yang masuk melalui pintu itu, dia akan selamat. Dan dia akan masuk keluar dan mendapatkan padang rumput." Artinya, Yesus akan membawa kita dan menuntun kita kepada kesempurnaan, kepada kepuasan, kepada ketenangan, kepada keamanan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Dan kita juga boleh belajar di dalam ayat yang kedua, dikatakan siapa yang masuk melalui pintu, yaitu siapa yang percaya kepada Yesus Kristus. Selain dia selamat dan dia menjadi domba-domba, ia juga adalah gembala domba. Artinya kita ditetapkan juga menjadi imam-imam untuk kita boleh membawa domba-domba yang terhilang kepada dia. Dan kita tahu bahwa kita sebagai imamatnya, kita disebut juga sebagai gembala domba. Ada beberapa yang diajarkan melalui perikop ini, yaitu ciri-ciri domba. Domba mendengarkan suara daripada Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik. Pada awal kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka seringkali di dalam kehidupan kita merindukan pengajaran-pengajaran daripada firman Tuhan. Dan kehidupan iman kita harus dipertumbuhkan dan melalui mendengarkan suara Tuhan dalam hidup kita. Dan dia memanggil menurut nama kita masing-masing. Dan kita seringkali mendengarkannya. Dan seringkali juga kita menolak pengajaran-pengajarannya. Tetapi waktu-waktu berjalan, Tuhan sebagai gembala yang baik, dia membawa kita terus, mengajar kita, mendidik kita, sampai pada waktunya kita dibuatnya bertumbuh menjadi orang-orang yang mengenal akan kehendaknya, dan kita mengetahui apa dan tugas apa yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang telah dipanggilnya dan dipilihnya. Bukan hanya sebagai domba-domba, tetapi kita juga harus melahirkan domba-domba yang lain. Tapi ini bisa diibaratkan di dalam ayat yang kedua. Oh, barang siapa masuk melalui pintu, dia juga dikatakan sebagai gembala domba. Dalam pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 tadi dikatakan bahwa sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Dari pembacaan ini kita boleh merenungkan walaupun dikatakan bahwa iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya, tidak dikatakan bahwa dia menggigit, dia mencakar, artinya dia menyakiti kita, tetapi kita harus tetap berjaga-jaga, berhati-hati dan mempersiapkan domba-domba untuk dapat melawan tipu muslihat daripada roh jahat ini. Kita tahu dikatakan bahwa pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan tadi. Itulah pekerjaan daripada roh jahat, pekerjaan daripada iblis. Dia ingin mencuri, membunuh, membinasakan harapan, kehidupan umat Tuhan atau domba-domba pilihan yang telah Tuhan berikan menjadi kumpulan di dalam satu persekutuan. Di dalam ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa dalam ayat yang kedua, gembalakanlah kawanan domba Elohim yang ada padamu, jangan dengan paksa tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Elohim, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Sebagai domba-domba yang telah Tuhan bawa kita ke padang rumput yang hijau, artinya kita sudah memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Bapa Yahweh dalam hidup kita. Demikian juga ada tugas lagi bagi kita
untuk meneladani atau menjadi teladan di dalam kehidupan kita bagi domba-domba atau petobat-petobat baru, untuk mereka mulai bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan, dan mereka mulai bertumbuh untuk dapat mencari kehendak Tuhan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka, supaya mereka tidak ditipu oleh roh-roh dunia ini. Bukan hanya mereka tidak ditipu oleh roh-roh dunia ini, tetapi mereka juga bahkan mengalahkan atau berani melawan kuasa-kuasa roh-roh dunia ini dengan kekuatan yang dianugerahkan Tuhan bagi mereka. Karena dikatakan di dalam ayat yang ke-6 bahwa perlu untuk kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan yang kuat untuk melawan daripada tipu muslihat daripada roh-roh dunia ini, dan untuk menyerahkan segala kekhawatiran kita, ketakutan kita, kebimbangan kita, sehingga kita bisa melawan iblis dengan iman yang teguh. Dikatakan harus melawan dia dengan iman yang teguh, baru dia akan undur daripada kita. Artinya kita harus memerangi dia, memerangi kuasa-kuasa dan tipu muslihat daripada roh jahat yang mungkin merongrong kita dengan sakit penyakit, dengan kekurangan, dengan masa depan yang seolah-olah suram. Tetapi kita bisa mengalahkan dengan kebenaran firman Tuhan yang menyatakan bahwa Elohim, sumber segala kasih karunia, akan memperlengkapi dan meneguhkan, menguatkan kita, mengokohkan kita, dan memberikan kuasa untuk kita boleh menjadi saksi dan menjadi pemenang. Di dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan bahwa sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Jadi jangan kita berpikir bahwa, atau kita olah di dalam pikiran kita, bahwa hal-hal yang ada di dunia ini dapat membahayakan kehidupan kita. Sekali lagi, kehidupan kita dipelihara oleh Bapa Yahweh, Sang Pencipta kita. Kita adalah ciptaan baru milik Dia. Kita diberikan kuasa Roh Kudus, dan Roh itu hidup di dalam kita. Dan Roh itulah yang menjadikan kita tetap bisa menjadi saksinya, tetap menjadi terang, dan tetap menjadi garam yang memberikan terang bagi dunia yang gelap ini, dan memberikan rasa bagi dunia yang sedang hambar ini. Tuhan Yesus memberkati.